Saya Pria Musabila. Saya Yuni Kamadani. Saya Hai Rasna. Selamat menyaksikan. Apa sih stunting itu dan apa saja faktor penyebab terjadinya stunting? Stunting merupakan gangguan pada tumbuh kembang anak yang muncul akibat kurangnya asupan gizi, terserang infeksi, dan stimulasi yang tidak memadai. Stunting bersifat masalah gizi kronis karena termasuk ke dalam malnutrisi yang berhubungan dengan tidak tercukupinya zat gizi di masa lalu. Stunting berdampak pada buruknya kualitas hidup anak untuk tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi geraknya. Stunting disebabkan beberapa faktor yaitu 1. Pemberian ASI eksklusif. Apabila seorang bayi tidak diberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat dan menyebabkan stunting. 2. Pendidikan ibu yang rendah. Cenderung tidak mengetahui informasi seputar makanan yang baik pada balita, sehingga balita mengalami stunting. 3. Pekerjaan ibu. Seorang ibu yang sibuk dengan pekerjaannya memiliki waktu yang terbatas untuk memantau, mengasuh anaknya dan berdampak pada stunting. 4. Sanitasi lingkungan. Lingkungan dengan sanitasi yang kurang baik memicu terjadinya diare, kecacingan, dan infeksi saluran pencernaan yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. 5. Riwayat penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti ispa dan diare dapat mengganggu pertumbuhan anak dan memiliki peluang lebih besar untuk mengalami stunting. Dampak dari masalah stunting dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting yang pertama yaitu menghambat tumbuh kembang anak. Terhambatnya tumbuh kembang anak dapat berdampak pada perkembangan sistem motoriknya. Saat anak-anak seusianya sudah dapat melakukan aktivitas berlari dengan lancar dan tidak sering jatuh, anak penderita stunting mungkin dapat masih berada pada tahap berjalan. Dampak jangka pendek yang kedua yaitu menghambat perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif dan syaraf anak yang terhambat dapat berakibat pada IQ yang dimiliki kemungkinan akan lebih rendah serta memiliki kemampuan belajar yang buruk. Dampak jangka pendek yang terakhir yaitu mudah mengalami sakit. Anak yang menderita stunting akan sangat mudah terkena atau terserang penyakit. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya zat gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk melindungi sistem imunnya. Dampak panjang oleh penderita stunting yang pertama yaitu postur tubuh tidak optimal. Penderita yang mengalami stunting kemungkinan besar tidak akan memiliki postur tubuh yang optimal sehingga akan lebih pendek daripada orang-orang seusianya. Stunting meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular. Penderita stunting lebih rentan terkena penyakit saat kecil hingga dewasa. Selain itu, penderita stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena obesitas dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dan sebagainya. Kejadian stunting berdampak pada produktivitas dan kinerja yang rendah. Sulitnya untuk berkonsentrasi dalam mempelajari hal-hal baru dapat menyebabkan kurangnya kemampuan penderita stunting untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal tersebut dapat berdampak pada produktivitas sehari-harinya. Upaya intervensi permasalahan stunting pada masyarakat pesisir. 1. Pemerintah perlu memperkuat program gizi masyarakat seperti pemberian makanan tambahan bergizi pada ibu hamil dan balita. 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan balita. Pemeriksaan kehamilan yang rutin serta pelayanan posyandu guna memantau kondisi kesehatan dan status gizi ibu dan juga anak. 3. Memperbaiki pola asuh ibu terhadap anak. Pendidikan kepada ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif dan juga makanan pendamping MPASI yang bergizi pada waktu yang tepat. 4. Faktor sanitasi lingkungan juga perlu diperhatikan. Lingkungan yang tidak bersih dapat meningkatkan risiko anak terpapar penyakit infeksi yang menyebabkan gizi buruk dan akhirnya memicu stunting. 5. Kolaborasi dengan berbagai sektor untuk menyukseskan program-program intervensi stunting. Keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dapat terjadi dengan adanya 1. Peran pemerintah yang aktif menggencarkan program-program penanggulangan stunting. 2. Kerjasama lintas sektor. 3.
Ketiga, adanya sumber daya yang memadai baik dari sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas. 4. Adanya komitmen tinggi dari tenaga kesehatan. Dan yang kelima adalah peran aktif ibu dan keluarga dalam menyukseskan program penanggulangan stunting.